Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Ayatuha at-talibat safful ashir rahimani wa rahimakunallah jami'a. Kaifa halukun? Alhamdulillah ya banat, al-yawm insyaallah aqumu bi tasjil ad-dirasah, ya. Ustazah akan merekam pembelajaran kita yang lalu yang Ustazah tidak dapat hadir, ya. Insyaallah 2 kali, ya. Di sini ya, karena Ustazah rekaman, biasanya kita kan tajwid, alhamdulillah kita sudah selesai materi, ya. Biasanya kita langsung praktek, ya. Biasanya kita langsung praktek baca Quran dan Ustazah tanya hukum-hukumnya. Nah, sekarang Ustazah akan meringkaskan untuk kalian, ya, sekedar murojaah, ya. Karena memang banyak yang masih belum tahu atau sudah tahu tapi lupa dipraktekkan, ya. Atau sudah tahu tapi lupa dipraktekkan, khususnya terkhusus untuk anak baru, ya, yang maksud Ustazah yang baru masuk di Ulunuha per kelas 10, juga untuk semua secara umum, ya. Baik. Nah, sekarang kita akan mulai, ya, di hukum nun. Hukum nun sukun. Ahkam nun, ya. Hukum nun sukun dan tanwin, ya. Ya, kita akan membahas tentang ini, ya. Hukum nun sukun, ya, dan hukum tanwin, an, in, un, ya, nun sukun atau tanwin. Nah, kita sudah jelaskan sebelumnya, ya. Mungkin masih ada yang bingung atau masih ada yang belum paham, ya. Jadi, anak-anak ustazah semua, ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita dapatkan di dalamnya ada nun sukun, ya, ada nun sukun atau ada tanwin, baik itu fathatani an atau kasrotani in atau dhammatani un. Nah, setiap kalian temui ini di dalam Al-Quran, maka dia pasti punya yang namanya hukum, ya, hukum bacaan, ya, hukum bacaan tersendiri, bagaimana cara membaca nun sukunnya atau an atau tanwin, ya, bagaimana cara membacanya itu tergantung dengan huruf setelah nun sukun dan tanwin itu apa, ya. Kemarin kita sudah bagi, ya kan, sudah kita bagi ada
Ada yang pertama, ada hukum izhar, ya. Yang pertama ada hukum ada hukum aina dha. Nasitu harfa dha. Baik. Izhar, ya, ada hukum izhar. Izhar al-halqi. Izhar halqi atau biasa kita sebut izhar aja, ya. Izhar. Apa itu hukum izhar, ya banat? Ya. Ini berkaitan dengan ini ya, dengan nun sukun ya, atau an, in dan un. Ya. Izhar. Ini apabila ya, izhar dulu kita artikan dulu. Artinya adalah jelas. Jelas tanpa samar dan dengung. Pokoknya jelas, dibaca jelas, tidak samar dan tidak dengung, ya. Jadi suara nun sukunnya atau tanwinnya dibaca jelas, tidak dibaca samar dan tidak juga dengung. Kapan nun sukun dan tanwin dibaca izhar, dibaca jelas? Nah, kalau bertemu, kalau setelah nun sukun, ya, kalau setelah nun sukun, setelahnya bertemu huruf izhar. Ya, nun sukun setelahnya huruf izhar. Apa aja huruf izhar? Ada huruf hamzah, ada huruf ain, ada huruf ghain, ada huruf ha, ada huruf kho, dan ya, ini dia. Ada 6 huruf izhar. Nah, kalau sudah ada 6 huruf izhar ini, ya, maka nun sukun ataupun tanwin, ya, dibaca dengan jelas tanpa samar, ya, tanpa samar-samar, tanpa berdengung. Contohnya silahkan kalian lihat Al-Quran, ya. Ayo, silahkan lihat Al-Quran. Kita mulai dari surah Al-Baqarah ya. Silahkan lihat Al-Quran surah Al-Baqarah. Perhatikan ya. Coba perhatikan di ayat 6. Innalladzina kafaru Nah, di ayat ini, di ayat 6, kita dapat melihat di situ ada
Innalladzina kafaru sawa'un alaihim, ya. Ada nih, ada baris apa tuh? Tomatani ya, sawaun. Ya. Kemudian setelahnya ketemu dengan huruf izhar, huruf ain. Maka saat ini ya, dhammah di sini, dhammatani di sini dibaca dengan jelas tanpa berdengung. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Begitu ya, tidak dibaca berdengung, bukan dibaca innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, tidak ditekan. Juga tidak disamarkan sawa'un 'alaihim. Tidak, dibaca jelas. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Baik, seperti itu. Nah, contoh yang kedua, kita cari contoh ketika nun sukun ya. Coba perhatikan lagi surah Al-Baqarahnya. Ayo kita cari sama-sama ya. Mana ada nun sukun setelahnya bertemu dengan huruf izhar, maka nun sukunnya dibaca dengan jelas. Baik. Atau silahkan antunnya juga bisa cari sendiri ya, kemudian dipraktekkan ya. Nun sukun setelahnya huruf izhar, perhatikan ya. Taib, kalau di awal banyak yang tanwin ya, an, in atau un bertemu dengan huruf izhar. Taib, rasa Ustazah ini tidak masalah ya, karena memang gampang ya. Kemudian yang sering Ustazah dengar ketika kita praktek langsung itu adalah ada, bukan banyak, tapi ada di antara kita yang membacanya itu masih sedikit ditekan, dan itu salah ya, tidak ditekan. Dibaca jelas tanpa berdengung ya. Kemudian yang kedua, hukum tentang masih tentang nun sukun dan tanwin ya. Ada yang namanya idgham. Idgham, namanya saja sudah idgham ya, gunnah ya. Idgham ada terbagi menjadi dua ya, idgham bi gunnah. Kita bahas dulu idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, idgham artinya memasukkan. Memasukkan suara bi gunnah, bi dengan gunnah dengung
Memasukkan suara ya, memasukkan suara huruf dengan berdengung. Temponya punya tempo dia ya. Tempo dengungnya berapa? 2 harokat. Jadi jangan asal dengung, jangan asal kalian dengungkan, yang penting berdengung ya, tidak memperhatikan temponya. Nah, ini juga seperti itu ya. Hukum nun sukun ya. Nun sukun atau tanwin ya. Ya, nun sukun atau tanwin setelahnya bertemu dengan huruf idgham. Apa aja hurufnya? Ya. Waw, mim, nun. Ya, ini dia huruf idghamnya. Nah, bagaimana cara membacanya saat ada seperti ini? Kita langsung ke contoh ya, didengungkan. Bagaimana Ustazah dengungkannya? Nah, kalau ini banyak ya. Silahkan lihat lagi. Coba perhatikan ya. Nih, perhatikan di sini ada huruf nun ya. Ada huruf nun, setelahnya ada huruf idgham bi gunnah, huruf ya. Maka bagaimana cara membacanya? Bagaimana cara kita membaca huruf nunnya? Huruf nunnya dibaca dengan berdengung, dimasukkan ya, dimasukkan ke huruf ya. Huruf nunnya dimasukkan ke huruf ya dengan berdengung dan temponya 2 harokat. Kita contohkan ya. Miyaumihimul ladzi kanu Jadi dia sudah ditekan, dimasukkan ya ke huruf ya. Nun matinya kita masukkan ke huruf ya dengan berdengung. Miyaumihimul ladzi, bukan miyaumihimul ladzi kanu yu'adun, enggak, tapi dia dimasukkan dengan berdengung. Barakallahu fikun ya.
Setelahnya kita masuk ke idgham bila gunnah. Nah, kita masuk ke idgham bila gunnah, ya. Idgham bila gunnah sama ya, namanya idgham, memasukkan suara. Memasukkan suara nun sukun atau tanwin an in un ya ke dalam huruf setelahnya. Kalau bila gunnah berarti memasukkan suara tanpa berdengung. Tidak boleh berdengung, ya. Hurufnya ada berapa? Ada 2 huruf. Idgham bila gunnah ada 2, ya. Ya, hurufnya ada 2, hanya 2, lam dan ro. Oke, ini dia hurufnya. Coba kita kasih contoh. Ini perhatikan, mukhlishan lahuddin. Nah, mukhlishan lahuddin. Nah, perhatikan. Di sini ada tanwin ya, an mukhlishan. Setelahnya ada huruf lam. Ini huruf idgham bila gunnah ya. Ketika membacanya kita masukkan tanpa berdengung ya. Mukhlishan lahuddin. Biasa saja, jangan mukhlishan lahuddin la. Atau mukhlishan lahuddin ditekan, tidak ya. Tidak ditekan, tidak juga berdengung. Mukhlishan lahuddin, seperti itu ya. Ya, barakallahu fikum. Ya, setelahnya ada hukum apa? Izhar, idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, kemudian ada iqlab. Al-iqlab.
membalikkan suara. Nah, ini juga saat ada huruf ini. Huruf iqlab cuman satu ya, yaitu huruf ba. Huruf ba. Bagaimana caranya? Cara membacanya. Cara membacanya dibalikkan suara nun sukun atau tanwin menjadi suara huruf ba dengan berdengung. Nah, ini dia. Cara membacanya bagaimana? Dibalikkan suara mim, nun sukun atau tanwin an in un menjadi suara huruf ba ya, dengan berdengung. Mim ba'di ya. Tempo dengungnya juga 2 harakat. Mim ba'di ma ja, mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tuh ya. Dan yang terakhir tentang hukum nun sukun, ada yang namanya ikhfa. Ya. Ya, ini dia ikhfa. Ya. Ikhfa. Ikhfa berarti samar ya artinya ya, Kak. Jadi, cara membacanya saat ada nun sukun atau tanwin ketemu setelahnya huruf ikhfa ya. Ya, ikhfa berarti selain huruf-huruf yang sudah kita sebutkan ya. Ini selain ain, ghain, ha, kha, ha, ya, waw, mim, nun, lam, ro, dan ba. Ya, itu berarti huruf ikhfa ya. Contohnya huruf ikhfa ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad. Begitu. Oke. Nah, bagaimana cara membacanya?
Ini dia contohnya ya. Nah, seperti ini, maka cara membacanya disamarkan. Disamarkan mendekati huruf makhraj. Setelahnya makhraj huruf apa? Setelahnya huruf apa? Maka kita samarkan suaranya mendekati makhraj huruf fa. Ya, tergantung setelah nun sukun atau tanwin hurufnya huruf apa. Ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma kamathalil ladzi istawqada naran falamma. Jadi dia disamarkan kok. Makhraj huruf setelahnya apa? Jangan mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran, jadi eng semua la ya. Tapi makhraj huruf fa di mana? Coba bilang huruf fa. Syafatan ya, kedua bibir ya. Mathaluhum mathaluhum مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما. Ya, barakallahu fikunna ya banat. Ini insyaallah nanti di rekaman yang kedua kita akan membahas ahkam mim ya. Kita akan membahas hukum-hukum mim sukun. Ya, barakallahu fikun. Semoga bisa dipahami ya apa yang kita ringkas tadi, kemudian bisa antuna amalkan karena memang ilmu itu butuh pengamalan. Hadza ya banat, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.